Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cika Tresnawati di mata pelajaran PSPJ. Untuk mata pelajaran PSPJ kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6. Nah, di pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas tentang PGRI membangun lembaga-lembaga pendidikan yang bernaung di bawah YPLP PGRI. Kemudian ada latar belakang berdirinya YPLP PGRI. Setelah itu ada dasar didirikannya YPLP PGRI. Kemudian yang ketiga ada hubungan YPLP PGRI dengan lembaga pendidikan PGRI, dan yang terakhir adalah uraian penjelasan lambang dan panji logo YPLP PGRI. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang berdirinya YPLP PGRI. Kongres PGRI yang ke-13 bulan November tahun 1973, PGRI menegaskan menjadi organisasi profesi setelah keluarnya keputusan Kongres PGRI yang ke-14 pada tanggal 9 Juni 1979 bahwa pembinaan lembaga pendidikan PGRI agar secara nasional terkendali, organisasi dan konsepsional, maka sudah waktunya PGRI secara nasional untuk melaksanakan pembinaan lembaga-lembaga pendidikan PGRI, sehingga struktur dan pola pembinaan serta pelaksanaannya terarah dan bersifat menyeluruh. Untuk melaksanakan keputusan tersebut, PB PGRI membentuk Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan yang disingkat menjadi YPLP PGRI dengan akte notaris Muhammad Ali nomor 21 pada tanggal 31 Maret 1980. Pembentukan yayasan serta perekrutan pengurusnya dikukuhkan dengan surat keputusan PB PGRI pada tanggal 10 Oktober 1980 dengan nomor surat nomor 951/SK/PB/14/1980. Kemudian YPLP PGRI mengadakan Mukernas 1 YPLP PGRI di Jakarta pada tanggal 8 sampai tanggal 20 Mei 1981. Mukernas tersebut menghasilkan keputusan diantaranya penyeragaman nama yayasan menjadi Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI atau bisa dikatakan dengan YPLP PGRI. Yang kedua ada anggaran dasar anggaran rumah tangga. Yang ketiga ada pedoman pembinaan lembaga pendidikan yang bersifat nasional. Dasar didirikannya YPLP PGRI. Nah, di yang kedua ini ada anggaran dasar lama PGRI bab 3 pasal 3 berbunyi mencapai cita-cita proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keduanya adalah mempertinggi kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta melindungi hak-hak profesinya guna mewujudkan dan tujuan pendidikan pada umumnya seperti yang dimaksud dalam GBHN. Secara aktif turut menyukseskan pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan dengan jalan membantu pemikiran dan pelaksanaan program-program pendidikan dan kebudayaan menjadi garis kebijaksanaan pemerintah. Kemudian yang kedua ada GBHN bidang pendidikan. Kemudian yang ketiganya ada Keputusan Kongres PGRI yang ke-14 Juni 1979 bahwa pembinaan lembaga pendidikan PGRI secara nasional terkendali, organisatoris, dan konsepsional. Oleh karena itu, sudah waktunya PGRI secara nasional menumpahkan perhatian untuk melaksanakan pembinaan lembaga-lembaga pendidikan PGRI hingga struktur dan pola pembinaan serta pelaksanaannya terarah dan bersifat menyeluruh. Kemudian yang ketiga ada hubungan YPLP PGRI dengan lembaga PGRI. PGRI lahir 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan
RI adalah suatu organisasi perjuangan. Oleh karena itu, maka identitas lembaga pendidikan PGRI hendaknya tidak menyimpang dari misi dan identitas organisasi induknya. Bersifat nasional dan dikelola secara profesional oleh Persatuan Guru Republik Indonesia. Sebagai lembaga pelestarian penghayatan dan pengalaman jiwa semangat, nilai-nilai 1945 kepada generasi penerus pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang bermanfaat bagi pembangunan melalui sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Kemudian dalam setiap langkah senantiasa berorientasi pada upaya penghayatan dan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta perwujudan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Untuk meningkatkan mutu pendidikan pada semua lembaga pendidikan PGRI, maka ditempuh upaya pembinaan dengan sasaran. Yang pertama, meningkatkan kemampuan guru dan dosen. Yang kedua, perbaikan sistem pengelolaan termasuk kerjasama dengan semua pihak yang terkait dengan pendidikan. Yang ketiga, perbaikan sistem instruksional. Kemudian yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana. Yang kelima, ada perbaikan kesejahteraan guru dan dosen. Kemudian perbaikan pengelolaan dan pembinaan lembaga-lembaga pendidikan PGRI harus mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip nasional tidak sekrarian. Kemudian yang kedua prinsip manfaat, yang ketiga prinsip kemitraan dengan masyarakat dan pemerintah, yang keempat prinsip efisiensi dan efektivitas, yang kelima prinsip koordinasi dan integrasi dan sinkronisasi, dan yang terakhir ada prinsip tuturi handayani. Kemudian ada uraian penjelasan lambang dan panji logo YPLP PGRI. Yang pertama adalah bentuk. Sayap kiri kanan masing-masing terdiri dari 5 helai buku berwarna kuning, melambangkan cita-cita setinggi angkasa di bidang pendidikan dengan dasar Pancasila, membawa tunas muda harapan bangsa ke masa cerah dan gemilang. Kemudian ada lukisan corak dan warna. Pada bulu bagian bawah berwarna putih dengan lukisan PGRI berwarna merah, melambangkan pengabdian yang dilandasi dengan kesucian, cinta kasih, kemurnian dan keberanian bagi kepentingan rakyat. Suluh berdiri tegak bercorak garis tegak dan datar berwarna kuning dengan nyala 5 sinar api warna merah melambangkan. Suluh dengan 4 garis tegak dan datar warna kuning berarti fungsi guru. Pra sekolah SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi dengan hakikat tugas pengabdiannya sebagai pendidik yang besar dan luhur. Kemudian nyala api dengan 5 sinar warna merah, arti ideologisnya yaitu Pancasila, arti tekniknya yaitu sasaran budi cipta rasa dan karsa dan karya generasi. Yang ketiga adalah 4 buku mengapit suluh dengan posisi 2 datar dan 2 tegak yaitu simetris dengan warna corak putih melambangkan sumber ilmu yang menyangkut nilai-nilai moral pengetahuan, keterampilan dan akhlak bagi tingkatan lembaga-lembaga pendidikan pradasar, dasar, menengah dan tinggi. Warna dasar tengah hijau melambangkan kemakmuran generasi. Kemudian pita putih bertuliskan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan sebagai penyangga sayap, melambangkan ikatan yang kokoh kuat guru seluruh Indonesia di dalam mengejar cita-citanya. Kemudian arti keseluruhannya yaitu Yayasan Pembina Lembaga PGRI dengan itikat dan kesadaran pengabdian yang suci murni dengan segala keberanian, keseluruhan jiwa dan cinta kasih, senantiasa menumpahkan dharma baktinya terhadap negara, tanah air dan bangsa Indonesia dalam mendidik budi, cipta, rasa dan karsa,
karya generasi bangsa menjadi manusia Pancasila yang memiliki moral pengetahuan, keterampilan dan akhlak yang tinggi. Penggunaannya sebagai lambang lencana sebagai panji. Panji resmi. Bentuk dan berukuran bendera panjang lebar 3:2, warna dasar putih dan polos. Lambing di tengah dengan ukuran perbandingan lambing dan datar yang sesuai. Panji-panji biasa kemudian berbentuk dan berukuran bendera dengan pilihan warna bebas asal polos. Dipasangkan mendampingi bendera PGRI dalam upacara-upacara atau pertemuan-pertemuan organisasi atau pertemuan-pertemuan lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi. Dan yang terakhir biasanya digunakan sebagai stempel pengurus pusat, daerah, dan lembaga pendidikan PGRI. Oke, untuk mata pelajaran PSPJ di pertemuan ke-6 kita cukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan yang ke-7. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.